Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Madinah Simanung Khalid dengan NIM 220810019. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul simulasi sistem. Apa sih simulasi sistem itu? Simulasi adalah teknik untuk memodelkan dan menganalisis perilaku sistem dunia nyata melalui representasi matematis, logis, atau komputasi dalam lingkungan virtual. Simulasi memungkinkan pengujian skenario tanpa mengganggu sistem asli, menghemat biaya dan waktu. Nah, tujuannya yaitu pertama, memahami dinamika sistem, misalnya antrian, produksi, logistik. Kedua, menguji skenario atau what if untuk optimasi atau prediksi. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Adapun contohnya, pertama, simulasi antrian pada bank. Nah, simulasi antrian pada bank ini untuk menentukan jumlah kasir optimal atau simulasi produksi untuk mengurangi waktu tunggu. Kedua, simulasi antrian pada SPBU. Di sini untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem antrian kendaraan yang mengisi bahan bakar untuk mengurangi waktu tunggu, menentukan jumlah pompa optimal atau meningkatkan efisiensi pelayanan. Adapun manfaatnya, yang pertama mengurangi risiko eksperimen dunia nyata. Kedua, memberikan wawasan berbasis data. Ketiga, memungkinkan analisis sistem kompleks. Adapun langkah-langkah pemodelan simulasi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah atau tujuan. Nah, tentukan pertanyaan atau tujuan simulasi, misalnya mengurangi waktu tunggu antrian. Kedua, kumpulkan data empiris. Ambil data nyata, misalnya waktu kedatangan pelanggan, melalui observasi, survei, atau sensor. Ketiga, definisikan model sistem. Identifikasi variabel input atau output dan hubungan antar variabel. 4. Pilih metode simulasi, yaitu pilih teknik seperti discrete event, Monte Carlo, atau continuous berdasarkan sifat sistem. Kelima, bangun model simulasi, yaitu terjemahkan model ke perangkat lunak seperti arena, masukkan data empiris. Di slide selanjutnya, yang keenam yaitu validasi model. Bandingkan hasil simulasi dengan data nyata, sesuaikan jika perlu. Ketujuh, jalankan simulasi. Lakukan iterasi cukup untuk hasil stabil, misalnya 1000 iterasi. Ke-8, analisis hasil, yaitu hitung statistik, rata-rata deviasi, dan visualisasikan, misalnya histogram. 9. Interpretasi dan keputusan. Gunakan hasil rekomendasi, misalnya tambah sumber daya. 10. Dokumentasi. Laporkan langkah, asumsi, hasil, dan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan perumusan masalah dan kejadian diskrit. Perumusan masalah adalah langkah awal dalam simulasi sistem untuk mendefinisikan tujuan, batasan, dan karakteristik sistem SPBU yang akan dimodelkan. Langkah ini memastikan simulasi fokus pada masalah spesifik seperti mengoptimalkan waktu tunggu atau menentukan jumlah pompa, sehingga hasilnya relevan untuk pengambilan keputusan operasional. Dan kejadian diskrit adalah peristiwa spesifik yang terjadi pada waktu tertentu dan mengubah status sistem SPBU secara instan. Dalam simulasi kejadian diskrit, discrete event simulation, sistem antrian SPBU dimodelkan sebagai urutan kejadian yang memengaruhi kendaraan pompa atau antrian. Adapun dasar simulasi kejadian diskrit. Nah, simulasi kejadian diskrit atau discrete event simulation (DES) adalah metode simulasi yang memodelkan sistem berdasarkan urutan kejadian diskrit yang mengubah status sistem pada waktu tertentu. Sistem hanya diperbarui saat kejadian terjadi, bukan secara kontinu, sehingga efisien untuk sistem dengan perubahan status yang jelas. Dan karakteristiknya yaitu pertama, kejadian terjadi pada titik waktu spesifik, misalnya kedatangan pelanggan. Kedua, waktu simulasi meloncat antar kejadian. Ketiga, menggunakan distribusi probabilitas untuk waktu antar kejadian, misalnya eksponensial normal.
Adapun contoh implementasi model di arena. Di gambar yang ada di PPT tersebut sudah dijelaskan bahwa pertama yaitu create. Create yaitu kedatangan kendaraan. Kedua proses yaitu pengisian bahan bakar. Ketiga dispose yaitu kendaraan keluar dari SPBU. Dan di dalam arena juga ada record yaitu waktu tunggu. Baik, saya akan menjelaskan tentang activity cycle diagram atau ACD. Activity cycle diagram atau ACD adalah representasi visual yang menggambarkan siklus aktivitas, entitas, dan sumber daya dalam sistem simulasi. ACD menunjukkan keadaan aktif, misalnya diproses, dan pasif, misalnya menunggu, serta transisi antar keadaan. Adapun komponennya yaitu pertama keadaan aktif. Aktivitas yang melibatkan sumber daya, misalnya pengisian bahan bakar, digambarkan sebagai kotak. Dan kedua pasif. Menunggu atau idle, misalnya antrian, digambarkan sebagai lingkaran. Ketiga transisi. Alur antar kendaraan ditunjukkan dengan tanda panah. Adapun contoh ACD. Nah, contoh ACD ini saya akan memberikan contoh pada antrian SPBU. Di situ entitas yaitu kendaraannya. Kedua sumber daya yaitu pom bensin. Ketiga keadaan. Keadaannya yaitu pasif yang digambarkan lingkaran. Antrian kendaraan menunggu pom. Kedua aktif atau kotak. Pengisian kendaraan menggunakan pom. Pasif lingkaran yaitu idle, pom tidak digunakan lagi atau pom tidak bisa digunakan lagi. Keempat transisi. Ketika kendaraan tiba, maka masuk ke antrian. Jika antrian sudah menunggu antrian, maka masuk ke pengisian jika pom itu tersedia. Jika pengisian selesai, maka kendaraan itu keluar atau pom idle. Pada slide selanjutnya yaitu deskripsi visual. Yang lingkaran itu digambarkan oleh antrian, kotak yang yaitu pengisian, lalu keluar. Lingkaran atau pompa idle ke kotak atau pengisian, ke pengisian, lalu kembali ke pompa idle. Nah, adapun penerapannya, ACD membantu merancang flowchart di arena. Contoh, dalam simulasi SPBU, ACD menunjukkan alur kendaraan dari kedatangan ke antrian, pengisian lalu keluar, serta siklus pompa dari idle ke aktif. Adapun simulasi empiris. Simulasi empiris yaitu pendekatan simulasi yang menggunakan data nyata, historis, observasi, atau eksperimen sebagai dasar pembuatan model untuk merepresentasikan sistem dunia nyata secara akurat. Berbeda dengan simulasi teoritis yang bergantung pada asumsi, simulasi empiris memanfaatkan data empiris untuk meningkatkan realisme dan keandalan hasil. Nah, simulasi ini bertujuan untuk pertama, menguji hipotesis, kedua, memprediksi hasil di bawah kondisi tertentu, ketiga, memahami hubungan antar variabel dalam sistem. Adapun langkah-langkah simulasi empiris. Nah, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada langkah-langkah simulasi empiris ini, saya akan menjelaskan pada lampu lalu lintas. Pertama, identifikasi masalah. Tentukan sistem atau fenomena yang akan disimulasikan. Contoh, simulasi pola lalu lintas di kota berdasarkan data jumlah kendaraan per jam. Kedua, pengumpulan data empiris. Kumpulkan data dari observasi, eksperimen, atau sumber terpercaya. Contoh, data kecepatan kendaraan, waktu tunggu di lampu lalu lintas, atau jumlah kecelakaan. Ketiga, pembangunan model, yaitu membuat model matematis atau algoritma berdasarkan data empiris. Gunakan alat seperti perangkat lunak simulasi. Pastikan model mencerminkan hubungan antar variabel yang diamati. Keempat, validasi model. Validasi model, uji model dengan membandingkan hasil simulasi dengan data empiris tambahan sesuai model jika ada ketidaksesuaian. 5. Pelaksanaan simulasi.
yaitu jalankan simulasi dengan memasukkan parameter atau skenario tertentu. Contoh, menguji dampak penambahan jalur baru pada kemacetan. Keenam, analisis hasil, yaitu interpretasikan hasil simulasi untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi. Gunakan visualisasi seperti grafik atau diagram untuk mempermudah analisis. Langkah selanjutnya yaitu penerapan dan pengambilan keputusan. Gunakan hasil simulasi untuk membuat keputusan atau rekomendasi. Contoh, menentukan waktu optimal untuk lampu lalu lintas berdasarkan simulasi. Di slide selanjutnya yaitu arena. Saya akan menjelaskan tentang arena. Arena adalah alat simulasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat model sistem berbasis kejadian atau event-driven, menggunakan pendekatan grafis atau drag and drop dan logika pemrograman. Arena membantu menganalisis performa sistem dengan data empiris, seperti waktu pemrosesan, tingkat kedatangan pelanggan, atau tingkat kegagalan mesin, untuk memprediksi hasil dan mengoptimalkan proses. Ada juga langkah-langkah membangun simulasi antrian SPBU di arena. Pertama itu identifikasi sistem. Sistem yaitu antrian kendaraan di SPBU. Nah, entitasnya kendaraan atau mobil motor yang datang untuk mengisi bahan bakar. Sumber dayanya itu pompa bahan bakar dan operator. Parameter kunci tingkat kedatangan kendaraan, arrival rate, waktu pelayanan perkendaraan, dan kapasitas antrian. Kedua, pengumpulan data empiris. Tingkat kedatangan misalnya rata-rata 10 kendaraan per jam pada jam sibuk. Mengikuti distribusi Poisson dari observasi lapangan. Waktu pelayanan misal rata-rata 3 menit per kendaraan. Mengikuti distribusi eksponensial. Jumlah pompa misal 2 pompa bahan bakar. Data tambahan jenis kendaraan, mobil atau motor, jenis bahan bakar atau waktu operasional di SPBU. Sumber data. Observasi langsung di SPBU, catatan transaksi atau sensor, membangun modal di arena. Model crate buat entitas atau kendaraan dengan distribusi kedatangan, misalnya Poisson dengan rata-rata 10 kendaraan per jam. Modul proses. Modelkan proses pengisian bahan bakar di pompa dengan waktu pelayanan, misalnya eksponensial 3 menit. Modul resource, tentukan jumlah pompa, misal 2 pompa sebagai sumber daya. Model QW, tambahkan antrian untuk kendaraan yang menunggu jika pompa sedang digunakan. Modul dispose, kendaraan keluar dari sistem setelah selesai mengisi bahan bakar. Memasukkan data empiris, gunakan input. Memasukkan data empiris itu langkah keempat. Nah, gunakan input analyzer di arena untuk menganalisis data empiris dan menentukan distribusi statistik. Misalnya Poisson untuk kedatangan, eksponensial untuk pelayanan. Masukkan parameter ke modul crate, waktu antar kedatangan, dan proses waktu pelayanan, menjalankan simulasi. Itu langkah yang kelima. Atur durasi simulasi, misalnya 8 jam, 1 shift operasional SPBU. Tentukan jumlah replika, misalnya 10 replikasi, untuk memastikan hasil statistik yang stabil. Aktifkan animasi 2D atau 3D untuk memvisualisasikan antrian dan alur kendaraan. Yang keenam, analisis hasil. Periksa laporan arena untuk metrik seperti waktu tunggu rata-rata, beberapa lama kendaraan menunggu di antrian, panjang antrian, jumlah kendaraan dalam antrian pada waktu tertentu, utilisasi pompa. Presentasi waktu pompa digunakan. Gunakan output analyzer untuk analisis statistik lebih lanjut, seperti interval kepercayaan untuk waktu tunggu. Visualisasikan hasil dengan grafik, misalnya histogram waktu tunggu. Optimasi dan skenario. Langkah ketujuh. Uji skenario berbeda menggunakan proses analyzer, menambah jumlah pompa, misalnya dari 2 ke 3. Nah, ketiga bisa ke 4 POM. Mengurangi waktu pelayanan dengan pelatihan operator, mengatur jadwal untuk mengurangi kepadatan pada jam sibuk. Gunakan OPT Queue pada
untuk menemukan kombinasi optimal. Misalnya, jumlah pompa minimum untuk waktu tunggu di bawah 5 menit. Dan langkah terakhir yaitu rekomendasi. Berdasarkan simulasi berikan saran seperti tambah 1 pompa pada jam sibuk untuk mengurangi waktu tunggu hingga 50%. Optimalkan jadwal operator untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh gambar arena. Di gambar tersebut sudah ada kedatangan motor dan kedatangan mobil. Dan kedatangan motor itu menuju ke motor ngantri. Dan motor ngantri menuju ke pencatatan motor. Selanjutnya itu motor akan memilih manakah yang mau di pom 1 atau pom 2 yang antriannya tidak banyak. Lalu ketika motor sudah mengisi, motor akan keluar. Dan begitu juga dengan kedatangan mobil. Kedatangan mobil akan ngantri, lalu pencatatan mobil, maka mobil akan memilih antara pom 3 atau pom 4. Ketika sudah mengisi pom, maka mobil akan keluar. Baik, sekian dari saya presentasi kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.